Sultan Banjar merupakan kerajaan bersejarah Islam pertama yang berdiri sekitar tahun 1526 sampai 1905 Masehi dengan Sultan pertama bergelar Sultan Suryanullah. Sebelum terdapat Kesultanan Banjar, telah berdiri kerajaan yang bersejarah Islam di Kalimantan Selatan pada akhir abad ke-15 yang bernama Kerajaan Daha. Raja Daha pada saat itu ialah Raja Sukarama. Ia memiliki 3 keturunan yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Masa hari-harinya akan berakhir, Raja Sukarama berwasiat kepada anak-anaknya. Mangkubumi, Tumenggung, Galuh, kemarilah. Iya, Ayahanda. Anak-anakku, aku merasa hidupku sudah tidak lama lagi. Terlebih, aku sudah tua. Aku ingin menurunkan tahtaku untuk Samudra, putranya Galuh. Baik, Ayahanda. Terima kasih. Bagaimana bisa tahta itu tidak diturunkan kepadaku, padahal aku lebih unggul dibanding Mangkubumi. Abdiku, kemarilah. Ada apa, Pangeran? Kuperintahkan kepadamu untuk membunuh Mangkubumi, agar aku bisa mendapatkan tahta Raja Daha. Baiklah, Pangeran. Akan kulaksanakan. Wahai Pak. Pangeran Samudra merasa keselamatannya terancam. Ia melarikan diri dan menyamar menjadi nelayan di Pelabuhan Banjar. Setelah dewasa, Pangeran Samudra bertemu dengan Patimasi, seorang penguasa daerah Pelabuhan Banjar yang memiliki hubungan baik dengan banyak pedagang Arab, Gujarat, dan Demak. Patimasi menawarkan Pangeran Samudra menjadi pemimpin di wilayah Pelabuhan Banjar. Wahai Pangeran Samudra, aku ingin engkau menjadi pemimpin di Pelabuhan Banjar ini. Apa alasanmu memilihku, Patih? Aku tidak senang tahtamu direbut. Aku yakin bahwa dirimulah yang seharusnya mewarisi tahta kerajaan Daha. Lagi pula, aku dan patih lain telah berunding. Baiklah, Patih. Aku terima tawaranmu. Pangeran Samudra berhasil memimpin Pelabuhan Banjar sehingga menjadi pusat perdagangan internasional di Kalimantan Selatan. Melihat kesuksesan itu, Patimasi mencoba meyakinkan Pangeran Samudra untuk menuntut haknya sebagai pewaris tahta Raja Daha. Pangeran Samudra, tidakkah engkau mau mengambil kembali hakmu sebagai pewaris tahta raja? Entahlah, Patih. Aku belum terlalu yakin. Aku sangat percaya padamu dengan kecakapanmu dalam memimpin Pelabuhan Banjar. Baik, Patih. Engkau ada benarnya. Seiring berjalannya waktu, dengan bantuan Patimasi, Pangeran Samudra telah membangun kekuatan politik baru. Sementara itu, Pangeran Tumenggung yang mendengar kabar berdirinya Raja baru menjadi marah. Ia berencana mengirim armada perang untuk menyerang Pangeran Samudra. Wahai Pangeran, aku memiliki kabar bahwa Sultan Samudra telah mendirikan kerajaan baru di Pelabuhan Banjar. Beraninya dia. Cepat siapkan armada untuk dikirim ke Pelabuhan Banjar. Siap, Pangeran. Pangeran Samudra menyadari bahwa armadanya belum mampu melawan pasukan pamannya. Atas saran Patimasi, Pangeran Samudra memutuskan untuk meminta bantuan kepada kerajaan Demak yang pada saat itu dipimpin Sultan Trenggono. Apa maksud kedatanganmu kemari, Pangeran Samudra? Wahai Sultan Trenggono, maksud kedatanganku kemari adalah meminta bantuan armadamu. Pelabuhan Banjar saat ini kupimpin belum terlalu kuat. Baiklah, akan kusanggupi permintaanmu, namun dengan satu syarat.
Apa syaratnya, Sultan? Perangan ini dengan bantuanku, aku ingin engkau dan seluruh rakyatmu memeluk agama Islam. Baiklah, Sultan, jika memang itu syaratnya. Sultan Trenggono kemudian mengirim 1.000 pasukannya ke pelabuhan Banjar, serta seorang khatib bernama Khatib Dayan yang akan membantu mengislamkan rakyat Banjar. Pangeran Samudra berhasil menang dalam pertempuran. Pangeran Tumenggung kemudian mengakui Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Aku mengaku kalah, Pangeran Samudra. Tahta kerajaan memang sepantasnya milikmu. Terima kasih, Pangeran Tumenggung. Aku tetap menghargaimu. Terima kasih, Pangeran Samudra. Rakyat sekalian, perhatikanlah, atas kesepakatan kita, kami mendirikan Kesultanan Banjar dengan pusat ibu kota Banjar. Secara resmi kita melantik Pangeran Samudra sebagai Sultan Banjar dengan gelar Sultan Suryanullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pangeran Samudra diangkat menjadi Sultan Banjar. Kerajaan Daha lalu diubah menjadi Kesultanan Banjar. Sesuai kesepakatan dengan Sultan Trenggono, Pangeran Samudra beserta seluruh rakyatnya memeluk agama Islam dengan bantuan Khatib Dayan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Pengucapan 2 kalimat syahadat menjadi tanda bahwa Kesultanan Banjar telah memeluk agama Islam. Ini menjadi awal di mana penyebaran agama Islam di daerah Kalimantan, yaitu melalui jalur politik. Sementara itu, hubungan dagang yang baik antara Patimasi dengan pedagang Arab, Gujarat, dan Demak menjadikan perdagangan menjadi pintu masuk masyarakat Banjar untuk mengenal perilaku Islam. Hingga pada tahun 1546 Masehi, Sultan Suryanullah tutup usia dan digantikan oleh putranya. Sepeninggal Sultan Suryanullah, bertahun-tahun kondisi politik dan ekonomi Kesultanan Banjar relatif stabil. Bahkan Istana Banjar menghasilkan ulama besar bernama Syekh Muhammad Al-Banjari. Bermula dari Al-Banjari kecil yang sangat pandai kaligrafi dianggap menjadi anak oleh Sultan Banjar kala itu, Sultan Tahlilullah. Assalamualaikum, Al-Banjari. Aku tertarik kepadamu, nak. Aku ingin engkau untuk menjadi anakku dan tinggal di istana. Waalaikumsalam. Sungguh kehormatan bagiku untuk menjadi anakmu, Sultanku. Al-Banjari kemudian besar di Istana Banjar dan menjadi anak yang bagus pengetahuannya mengenai Islam. Ketika dewasa, pada 1739, Al-Banjari pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji serta memperdalam ilmu agamanya kepada ulama-ulama Mekah. Ia tinggal di Mekah selama 33 tahun dan kembali ke Banjar pada 1772 Masehi. Syekh Al-Banjari diangkat menjadi khodi, kemudian memutuskan untuk tinggal di luar istana. Ia mendirikan pesantren sekaligus menjadi pengajar di pesantrennya. Assalamualaikum santriwati yang Syekh sayangi. Waalaikumsalam, Syekh. Hari ini anak akan mengenalkan kepada kalian sahabat Rasulullah yang memiliki julukan Zunnurain. Ada yang tahu siapa yang Ana maksud? Ana, Syekh. Beliau adalah Utsman bin Affan yang menikahi 2 putri Rasulullah.
Masya Allah, tepat. Pesantren yang didirikan Syekh Al-Banjari menjadi terakhir untuk memperdalam ajaran Islam. Selain mengajar di pesantren, Syekh Al-Banjari juga menyempatkan diri menulis beberapa kitab, di antara karangannya yaitu Sabil Al-Muhtadin dan kitab Usuluddin. Di tahun 1812, Syekh Al-Banjari wafat lalu dimakamkan di Martapura, ibu kota Kesultanan Banjar kala itu. Pada tahun 1817, situasi politik dan ekonomi Kesultanan Banjar mulai mencemaskan. Belanda melabuhkan kapalnya di Banjar dan ingin menjalin hubungan perdagangan dengan Kesultanan Banjar. Singkat cerita, setelah mendapatkan izin untuk berdagang, Belanda mulai bersikap licik dan turut campur dalam masalah internal kerajaan. Belanda mulai melihat titik terang pada tahun 1857 ketika terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Tamjidillah I dan Pangeran Hidayatullah. Sebentar. Aku ingin bertanya pendapat kalian. Bagaimana cara kita bisa memanfaatkan kondisi sekarang ini untuk menguasai Banjar? Aku mengusulkan agar kita menghasut salah satu pangeran Banjar dengan membantunya naik tahta. Aku tahu pangeran mana yang bisa kita hasut. Ia adalah Pangeran Tamjidillah. Mengapa kalian menjumpaiku? Kami ingin menawarkan bantuan mengenai masalah yang sedang pangeran hadapi. Kami tahu bahwa pangeran tidak menjadi pewaris tahta. Dari mana kalian mengetahuinya? Pangeran tidak perlu tahu. Jika pangeran ingin menjadi pewaris, lebih baik menerima tawaran ini. Jadi bagaimana Pangeran? Apakah engkau setuju dengan tawaran barusan? Setuju. Pihak Belanda kemudian berhasil menghasut Pangeran Tamjidillah dan memperoleh konsesi sumber daya alam yang besar. Sementara itu, rakyat Banjar sebenarnya lebih menyukai Pangeran Hidayatullah sebagai pewaris tahta. Salah seorang Pangeran Banjar bernama Pangeran Antasari juga ikut mendukung Pangeran Hidayatullah. Menurutnya, Pangeran Hidayatullah lebih berhak menduduki tahta kesultanan. Pada April 1859, pertempuran pun terjadi antara pihak Belanda dengan pihak Pangeran Hidayatullah. Belanda mengalami banyak kerugian dalam perang. Mereka kemudian mengambil tindakan dengan menculik Pangeran Tamjidillah dan mengasingkannya. Setelah itu, Belanda mengumumkan berdirinya pemerintah kolonial Hindia Belanda serta secara sepihak menghapus Kesultanan Banjar. Tidak sampai itu, Ibu Pangeran Hidayatullah, Ratu Siti disandera Belanda untuk menipu Pangeran Hidayatullah. Dan tidak tahu tanyakan saja kepada anakmu yang itu. Tuan Putri. Ratu Siti diculik. Belanda berhasil menipu Pangeran Hidayatullah lalu mengasingkannya ke Cianjur. Perlawanan terhadap Belanda masih dilanjutkan oleh Pangeran Antasari bersama anaknya Muhammad Seman. Banjar berhasil dipertahankan hingga tahun 1905 setelah gugurnya Sultan Muhammad Seman dalam suatu peperangan. Sekian drama singkat dari penyebaran Islam di daerah Kesultanan Banjar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.